Para petinggi TNI Polri beserta jajaran gelar apel penghormatan kepada para pahlawan dalam rangka Hari Pahlawan Nasional. 28 peserta Eselon 3 berikan pemaparan program untuk lelang jabatan Eselon 2 di pemerintahan Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Kepri, Anda menyaksikan kabar Kepri Mendidik dan Mengabarkan dengan sejumlah informasi seputar Kepulauan Riau bersama saya Mizatri Handeni dan pemirsa berikut berita pertama. Para petinggi TNI Polri beserta jajaran menggelar apel penghormatan kepada para pahlawan di Taman Makam Pahlawan Tanjung Pinang pada Rabu pagi. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2016. Dalam memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2016, para petinggi TNI Polri beserta jajaran menggelar apel penghormatan kepada para pahlawan di Taman Makam Pahlawan Tanjung Pinang. Apel penghormatan tersebut dipimpin Danrem 033 WP Brigjen TNI Fahri dan dihadiri oleh perwira TNI AD, AL, AU, dan Polri. Acara diisi dengan peletakan karangan bunga di depan tugu peringatan pahlawan oleh Brigjen TNI Fahri dan dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga di pusara para pahlawan. Di Hari Pahlawan yang ke-71, yang pertama kami generasi muda mengucapkan banyak terima kasih kepada para pahlawan yang sudah mendahului, karena tanpa mereka kami ini tidak ada. Kemudian kami sebagai generasi muda, khususnya dari TNI Polri yang menjadi perekat kemajemukan bangsa sesuai dengan kebinekaan Tunggal Ika akan tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Mari sama-sama kita jaga keutuhan kemajemukan bangsa dan negara ini sesuai dengan simbol bangsa kita, kebinekaan Tunggal Ika. Terima kasih. Pak Tani. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Siap, kamera siapa? Dari momentum Hari Pahlawan ini, jadikanlah jasa para pahlawan yang telah memberikan kemerdekaan, kita mengisinya kemerdekaan ini dengan pembangunan, dengan membangun kerjasama sesuai dengan bidang profesinya masing-masing. Pasti negara kita kuat dengan adanya pembangunan yang utuh dari warga dan pemuda-pemudi kita. Bambang, TV Kepri mengabarkan. Pemirsa, gagasan Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengenai diskusi edisi 4 yang bertajuk Titian Menghibah Dunia Pendidikan di Negeri Serumpun telah digelar Selasa kemarin di Tanjung Unggat. Acara ini diselenggarakan oleh komunitas diskusi Sudut Kampung yang menghadirkan tamu dari University Teknologi Malaysia. Komunitas Diskusi Sudut Kampung melaksanakan diskusi edisi 4 di Tanjung Unggat Selasa kemarin. Acara yang digagas oleh Gubernur Kepri Haji Nurdin Basirun tersebut mengambil tema diskusi Titian Muhibah Dunia Pendidikan di Negeri Serumpun. Acara dihadiri oleh tamu dari universitas asal Malaysia, yaitu University Teknologi Malaysia atau UTM, Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Profesor Dr. Syafsir Akhlus, Ketua Lembaga Adat Melayu Kepri, Dato Abdul Razak, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, Asisten Gubernur Kepri, Samsul, serta tamu undangan lainnya. Negeri Serumpun. Melayu secara adat, musyawarah dan mufakat adalah salah satu prinsip dasar dari adat istiadat Melayu. Norma-norma sosial dari musyawarah dan mufakat dalam kehidupan yang mereka pegang. Pada pemikiran itulah kami belajar pada waktu itu, kami mencoba mendirikan Fakultas Disipol Jah Haji. Sebanyak 12 orang, termasuk saya, Bisman Bakri, Abdul Manan, Ibu Tatik, dan beberapa kawan-kawan sebagai 12 orang tokoh itulah pertama mendirikan Fakultas Disipol Raja Haji. Nah, itulah.
Kemudian juga kita merasa perlu dengan pendidikan kita bisa merubah segala-galanya. Kemudian secara perlahan juga setelah provinsi berdiri, kita mencoba mendirikan Universitas Maritim Raja Haji. Ya. Yang pertama, dengan namanya Universitas Maritim, tidak ada satu mata kuliah pun yang menunjukkan bagaimana universitas ini berciri maritim. Kemudian yang kedua, universitas menyandang nama Raja Ali Haji, tokoh literasi sentral bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Tapi tak juga ada satu mata kuliah pun yang bisa mengangkat mengenai kemelayuan kita ini. Sehingga pada waktu itu setelah kami saya dan kawan-kawan merevisi, setiap negeri memang punya keunikan, punya kekhasan dan punya kelebihan masing-masing. Memang bisa jadi ada yang bisa... Effendi Abidin, TV Kepri mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Kota Tanjung Pinang saat ini memasuki musim hujan. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan serta waspada beberapa penyakit yang mewabah di musim hujan seperti infeksi saluran pernapasan, diare, dan demam berdarah. Terdapat beberapa penyakit yang perlu diwaspadai di musim hujan saat ini, seperti infeksi saluran pernafasan, diare, dan demam berdarah. Untuk kasus demam berdarah, Dr. Erlisa Riantuti, Kepala Puskesmas Tanjung Pinang mengatakan, di tahun 2016 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2015. Namun kasus demam berdarah terparah didapati di tahun 2014. Kelurahan Cicermin, Kelurahan Kampung Baru, dan Kelurahan Kamboja. Untuk kunjungan pasien, seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini kita berada di musim hujan ya. Jadi ada beberapa penyakit yang mungkin perlu kita waspadai bersama, diantaranya pernapasan atas atau ISPA ya. Kemudian diare juga jangan disepelekan. Kemudian demam berdarah. Untuk abase memang kami mengakui bahwa beberapa waktu belakangan memang kita kekurangan abase ya. Tetapi sekarang sudah bisa diperoleh di puskesmas terdekat karena sudah tersedia. Perlu menjadi perhatian di Kelurahan Kamboja, di mana biasanya angkanya itu tidak terlalu tinggi. Sekarang di antara 4 kelurahan tadi yang saya sebutkan, memang Kamboja yang menempati tempat pertama. Jadi diharapkan untuk masyarakat agar memperhatikan lingkungan di sekitar rumahnya atau di tetangga terdekat untuk memantau jentik-jentik yang berkembang di tempat penampungan tadi. Kalau tenaga kesehatannya mungkin cukup untuk saat ini ya, tapi mungkin ada tenaga pendukung. Seperti kita ketahui dan kita maklumi bersama ya, kita adanya defisit anggaran, jadi tenaga pendukung seperti sopir ya, karena kami klinik bersalin 24 jam membutuhkan tenaga sopir yang lebih ya. Kemudian juga dengan adanya pembangunan puskesmas yang baru dengan luas yang lebih dibandingkan sebelumnya, menyediakan satu klinik servis yang dirasakan. Harzani, TV Kepri mengabarkan. Pemirsa, masih ada informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Dengan komitmen ini saya ingin menghadapi dan maka pemerintah baru tidak ada bantuan operasional yang ada itu operasional sekolah Indonesia ini. Kalau siswa itu biaya Sallallahu ala Muhammad
Selamat pagi Kepri, bersama saya Meiza. Bincang Pagi tentunya menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Mengulas ragam informasi terhangat seputar Kepulauan Riau. Kembali Anda menyaksikan kabar Kepri pemirsa. Dalam hari ketiga atau hari terakhir pada Rabu pagi tadi, program peduli kanker serviks dan HIV/AIDS Garuda Indonesia diselenggarakan pelatihan dan kuliah umum yang masih bertempat di Hotel CK Tanjung Pinang. Kegiatan ini tentunya untuk menambah pengetahuan dan keterampilan tenaga medis dan paramedis dalam melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dengan metode PAP Smear dan IVA. YKI Pusat dan Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Midianto Suratani Tanjung Pinang melaksanakan pelatihan deteksi kanker serviks sejak tanggal 7 November kemarin dan berakhir hingga hari ini tanggal 9 November 2016. Pelatihan deteksi dini kanker serviks dengan metode pap smear dan IVA bagi dokter dan bidan sekepri yang berlangsung di Hotel CK Tanjung Pinang. Kegiatan ini meliputi pelatihan personel tenaga medis dan para medis sebanyak 85 orang, kemudian kuliah umum yang dilaksanakan pada hari terakhir, tepatnya Rabu pagi, sebanyak 800 orang. Gerakan Garuda Peduli Kanker Serviks dan HIV/AIDS dengan ada kegiatan meliputi pelatihan personel tenaga medis, para medis 85 orang. Kemudian yang kedua adalah kuliah umum sosialisasi yang dilaksanakan pada hari ini mencakup cakupan kurang lebih 700 personel. Yang kedua, tahap persiapan, kami melaksanakan beberapa kali tahap koordinasi sampai 3 kali rapat koordinasi yang kami laksanakan di tempat kami ruang operatif RSAL. Kemudian dalam rapat koordinasi itu kurang lebih dihadiri oleh seluruh unsur-unsur kesehatan organisasi wanita yang terkait. Kami menyadari bahwa perkembangan dan pencapaian Garuda Indonesia selama ini tidak terlepas dari berbagai pihak termasuk masyarakat luas pada umumnya. Dalam kaitan tersebut, maka Garuda Indonesia secara berkelanjutan melaksanakan program CSR dan PKPR yang kami fokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan juga lingkungan. Pada hari ini, Garuda kembali melaksanakan kegiatan Garuda Indonesia Peduli Kanker Serviks dan HIV/AIDS, dan kami pusatkan kali ini di Kepulauan Riau, yaitu di Tanjung Pinang. Kegiatan yang kami laksanakan tersebut meliputi penyuluhan kanker, pelayanan pap smear dan IVA, dan bantuan pengobatan bagi masyarakat, pelatihan deteksi dini dan HIV/AIDS bagi tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter umum dan bidan. Kita menyadari bahwa YKI sebagai lembaga sosial itu sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri. Kami sebagai organisasi ini lembaga yang bergerak dengan visi untuk membuat masyarakat peduli akan kanker tidak bisa bergerak sendiri. Karena itu kami bergandeng dengan semua komponen masyarakat, kami menggandeng pemerintah serta semua insan warga negara Indonesia yang berminat dalam melawan kanker. Andri TV Kepri mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, Haja Nurliza Nurdin Basirun telah resmi dilantik oleh Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia Profesor Dr. Aru Wicaksono menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Provinsi Kepri periode 2016 hingga 2021 Rabu pagi tadi. Pelantikan ini digelar usai pelaksanaan sosialisasi kanker serviks dan HIV/AIDS. Pelatihan dan kuliah umum di hari ketiga kegiatan program peduli kanker serviks dan HIV/AIDS juga disejalankan dengan pelantikan pengurus Yayasan Kanker Indonesia Cabang Provinsi Kepri yang dilaksanakan usai pembukaan sosialisasi kanker serviks dan HIV/AIDS pada Rabu pagi. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia, Profesor Dr. Aru Wicaksono,
melantik Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Provinsi Kepri periode 2016-2021, Hajah Nurlizah Nurdin Basirun. Kemudian Wakil Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Provinsi Kepri periode 2016-2021, Haji Cecep Yudiana SKM MKes, beserta anggota pengurus Yayasan Kanker Indonesia Cabang Provinsi Kepri lainnya. Penasehat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Hajah Nurlizah Nurdin Basirun, Wakil Ketua Haji Cecep Yudiana SKM MKes, Sekretaris Dr. Hajah Sulastri FSI. Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal 9 November di tahun 2016 secara resmi saya lantik saudara-saudara sebagai pengurus Yayasan Kanker Indonesia Cabang Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2016 sampai dengan 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada saudara-saudara dalam menjalankan tugas. Selesai. Saya dua Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan untuk dapat menyaksikan penyematan pin kepada Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Provinsi Kepulauan Riau, Hajah Nurlizah Nurdin Basirun. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada Ibu pelantikan pengurus Yayasan Kanker Indonesia Cabang Provinsi Kepulauan Riau. Kami undang untuk dapat berfoto bersama pengurus Yayasan Kanker Indonesia. Andri TV Kepri mengabarkan. Usai pelaksanaan seminar dan pelantikan Yayasan Kanker Indonesia Wilayah Kepri, beberapa pejabat yang hadir mengunjungi beberapa stan pemeriksaan IFA dan Pap smear di ruangan yang berbeda. Usai pelaksanaan pembukaan seminar dan pelantikan Yayasan Kanker Indonesia Wilayah Kepri, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Samsul Bahrum bersama Ibu Gubernur Kepri, Hajah Nurlizah Nurdin, Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Midianto Suratani, Kolonel Laut Kesehatan Ahmad Samsul Hadi, Direksi SDM dan Umum Garuda Indonesia Sari Suharso, mengunjungi stand pemeriksaan IFA dan Pap smear di ruangan yang berbeda. Terlihat masyarakat khususnya Kota Tanjung Pinang sangat antusias yang ditandai dengan ramainya masyarakat tersebut hadir melakukan pemeriksaan dan mendeteksi IFA dan Pap smear. Penurunannya juga cukup signifikan, Pak, di mana ini kan dari 700 orang yang sudah diberikan pelatihan, sehingga kami harapkan juga bisa menyebarkan ke masyarakat di lingkungan sekitarnya dengan pendeteksian secara dini, sehingga pencegahannya secara dini dapat dilakukan, karena kanker itu kan akan lebih baik apabila dideteksi secara dini, ya, dan juga sosialisasi terhadap pencegahan HIV/AIDS. Awalnya dari PT Garuda pun juga tidak menduga kalau akan sebesar ini. Namun begitu antusias masyarakat dan kemudian pelatihan-pelatihan sukses seperti ini, PT Garuda akan tetap konsisten dengan tujuan mulianya, akan selalu mengembangkan sayapnya dan mungkin akan menambah peran sertanya atau partisipasinya untuk kegiatan seperti ini. Ramadan Syah, TV Kepri mengabarkan. Dan pemirsa, Kabar Kepri akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kabar Kepri. Dengan komitmen ini saya ingin menghadapi maka pemerintah baru tidak ada bantuan operasional yang ada itu operasional sekolah Indonesia ini. Kalau siswa itu biaya
Selamat pagi Kepri, bersama saya Meiza. Bincang pagi tentunya menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Mengulas ragam informasi terhangat seputar Kepulauan Riau. Kembali di kabar Kepri, pemirsa, hari ini sejumlah pendaftar lelang jabatan eselon 2 bagi PNS eselon 3 di lingkungan pemerintah Kota Batam memberikan pemaparan program di hadapan tim Pansel. Para pendaftar tersebut berjumlah 28 peserta untuk 6 formasi jabatan. Setelah beberapa waktu lalu, Pemko Batam mengumumkan lelang jabatan eselon 2 bagi PNS eselon 3 di lingkungan pemerintahan Kota Batam. Hari ini sejumlah pendaftar tersebut memberikan pemaparan program di hadapan tim Pansel. Sebanyak 28 peserta untuk 6 formasi jabatan mendaftarkan diri. Kabag Humas Pemko Batam, Ardi Winata mengatakan, di antara 6 formasi jabatan yang akan dilelang lewat panitia seleksi, yakni Kepala Dinas Pendapatan, Kepala Dinas Tata Kota, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan, dan staf ahli bidang ekonomi, pembangunan, dan investasi. Kami sudah sangat memahami yang Bapak sampaikan, hanya kami ingin keluar sedikit dari apa yang Bapak paparkan, yaitu berkaitan dengan image atau isu yang berkembang berkaitan dengan itu diantaranya ada staf ahli bidang ekonomi, ada dinas pendapatan, kemudian ada dinas KP2, kemudian Satpol PP, pemberdayaan perempuan, dan terakhir tata kota. Bang, ini yang melamar dari mana aja, Bang? Hampir seluruhnya dari pejabat pemerintah Kota Batam yang sedang menduduki jabatan eselon 3, karena ini sifatnya akan promosi, makanya diadakan open bidding, dan satu diantaranya ada dari staf ahli yang memang sedang menjabat, yaitu Bapak Numaja yang sedang melaksanakan presentasi di depan asesor. Adapun Ketua Tim Pansel yakni Agus Sahiman, Sekretaris Daerah Kota Batam, dan beberapa lainnya. Sedangkan persyaratan mengikuti lelang jabatan ini diantaranya dari segi pangkat minimal pembina 4A, pernah duduk jabatan eselon 2 atau eselon 3, usia maksimal 58 tahun, minimal tamatan S1, dan memiliki sertifikat Diklat PIM tingkat 1. Wina TV Kepri mengabarkan. Dalam rangka menciptakan agen perubahan informatika di masyarakat, Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengadakan kegiatan pelatihan agen perubahan informatika untuk internet cerdas, kreatif, dan produktif kepada 200 siswa-siswi setingkat SLTA di Kota Batam yang diselenggarakan pada Rabu pagi tadi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita edisi hari ini. Anda juga bisa mengirimkan info liputan dan kritik saran melalui SMS Center 0812744343. Saya Meza Trihandayani undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum. Salam TV Kepri. Dan satu lagi, kegiatan yang langsung dibuka oleh Wali Kota Batam Rudi ini mendapat antusias yang cukup baik oleh siswa-siswi tingkat SLTA tersebut. Septriana Tangkiri sebagai Direktur Informasi Teknologi Kominfo Republik Indonesia mengatakan, pengguna internet di Indonesia didominasi oleh anak-anak dan remaja. Begitu banyaknya pengguna internet, semakin besarnya peluang anak-anak dan remaja terpapar oleh konten-konten negatif. Efek dari terpaparnya konten-konten negatif ini dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Semakin sering orang tersebut terpapar oleh konten negatif, maka akan ada kemungkinan penyimpangan atau kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan pemahaman yang baik bagaimana menggunakan internet secara cerdas, kreatif, dan produktif.
Melalui kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Pemberdayaan Informatika, yaitu pelatihan agen perubahan informatika, maka diharapkan para pelajar dapat menggunakan internet dengan lebih bijak, menggunakan internet secara cerdas, kreatif, dan produktif. 2016 adalah bagaimana kita menggerakkan anak. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik semua calon pemimpin masa depan untuk berbagai sosial, tapi dan bagaimana mereka bisa menggunakan mungkin juga akan menjadi dengan baik, calon eksekutif muda di kemudian hari. Jadi seperti Pak Wali tadi bilang, mungkin ada di antara adik ini akan menjadi wali kota. Selain di Batam, di mana aja Bu yang diadakan? Alhamdulillah kami sudah di 34 provinsi dan 160 kabupaten yang kita lakukan di seluruh Indonesia. Pertama ini tadi sudah disampaikan pada saat pembukaan 2016 bahwa karena kami ingin penggunaan internet di Indonesia ini cukup besar ya tadi ya, dari hasil survei Abjad yang menggunakan internet itu dalam hal-hal yang negatif, tapi insya Allah dengan kita melakukan perubahan agen perubahan saudara-saudara kita bisa melakukan tahun 2016 yang selevel maupun yang di atasnya ataupun yang di bawah. Kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan agar para pelajar tidak terjebak ke dalam penggunaan internet yang tidak baik dan dapat mengurangi kejahatan-kejahatan online yang tidak menutup kemungkinan dapat berdampak ke kejahatan dunia nyata. Wina TV Kepri mengabarkan. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful
heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Maka pemerintah yang baru tidak ada bantuan operasional. Yang ada itu bantuan operasional sekolah Indonesia ini. Kalau siswa itu biaya dengan komitmen saya ingin menghadapi dan sebagai negara